Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini ya. Lama nggak upload, hari ini saya udah di rumah lagi. Ya cukup lama ya, saya liburan ya walaupun dekat-dekat sini. Tapi saya kemarin sempat bikin di postingan bahwa saya belum ada dapat satu saham yang akan saya hold ya, karena memang situasinya menurut saya belum oke untuk buy and hold. Jadi masih sekedar ya scalpingan atau ya swing-swing mingguan gitu ya. Walaupun beberapa waktu lalu saya menemukan beberapa saham yang sebenarnya sangat oke, tapi saya belum berani untuk hold. Tetap saya beli tapi belum berani untuk hold karena marketnya itu kadang-kadang bisa sepi 3 hari gitu ya. Bayangin aja transaksinya, value-nya itu bisa sehari kadang 18T, bahkan waktu itu pernah 15T ya, sangat sepi, sangat kering likuiditas, jadi saya nggak berani. Kemarin itu saya sempat oke di MBMA, di AADI, di TINS gitu ya. Jadi saya sempat beli. Nanti kita akan bahas per tanggalnya. Nah, ini bisa dilihat saya hanya beli saham 9 kali, lalu cut loss 3 kali ya. Jadi semuanya 11 kali dalam setengah bulan di Februari ini. Ya, karena memang di negara kita terlalu banyak hari libur ya. Jadi kebanyakan investor asing itu nggak suka dengan uang yang mengendap terlalu lama. Ini pernah kita bahas di beberapa video yang lalu. Oke, jadi waktu itu pada tanggal 3 Februari, awal Februari sekali ya, itu setelah trading halt yang di akhir Januari, saya bikin postingan bahwa saya hanya akan trading harian saja dan tidak akan hold dalam sebulan ke depan, saya bilang ya, karena saya memang juga sedang liburan. Itu AADI saya buyback cicil sebenarnya itu berapa lot waktu itu ya. Pokoknya waktu itu saya jual di tanggal 3 itu 10 lot. Lalu MBMA, nah MBMA di sini saya memang niatnya itu hanya scalping ya. Karena turunnya belum sampai ke titik di mana yang menurut saya itu bagus untuk hold swing. Jadi waktu itu turun di 6.30 saya buy, dan beberapa hari kemudian, entah sehari atau 2 hari gitu, justru udah naik ke 6.80 kalau nggak salah ya. Saya jadinya jual rata-rata di 6.65 ya, hari Senin kalau nggak salah. Barengan juga besoknya itu saya jual INDF. Jadi INDF ini dia waktu itu berpotensi untuk breakout dari downtrendnya. Tapi di menjelang akhir minggu ya, Kamis dan Jumat, asingnya seperti ragu dan mulai nggak satu komando lagi, yang berakhir dengan nafas di hari Jumat yang sangat pendek ya. Saya juga udah nggak yakin. Jadinya di hari Kamis atau Rabu ini tanggal 5 ini ya, saya jual ya seberapa, niatnya bahkan itu cut loss, saya siap cut loss waktu itu ya. Tapi syukurnya masih dikasih BEP, bahkan ya untung tipis lah 0,2. Saya lepas dan akhirnya memang minggu depannya dia gagal breakout dan sekarang sudah di bawah 7.000. Lalu ada JPFA. Nah, JPFA ini saya kena gocek ya. Jadi saya waktu itu baru perjalanan intinya saya buy waktu sebelum mulai jalan ya, liburan dengan keluarga. Buy-nya pagi hari Selasa kalau nggak salah. Selasa atau Rabu. Dan ketika hari Kamis, JPFA itu sesuai dengan plan saya ya. Saya waktu itu rencananya kalau emang JPFA ini mampu breakout, ya saya akan take profit maksimal itu Jumat atau Senin gitu ya. Tapi ternyata pas hari Kamis
jadinya itu sesuai karena JPFA itu breakout ke sekitar 2580. Saya mau jual Kamis tapi ya udahlah, saya kan plannya itu jualnya Jumat gitu ya. Mau saya jual Jumat dan ternyata saya ke Gocek Jumatnya closing di 2500, dimana itu di bawah posisi breakout yang saya tetapkan. Ya udah, mau nggak mau saya cut loss. Ini jualnya di pre-closing ya. Dan plot twistnya adalah hari Seninnya dia justru terbang. Nah jadi makanya saya nggak suka kalau pasar itu tidak sedang bullish ya. Jadi pasar itu bisa-bisanya tidak konsisten kalau tidak dalam tren bullish keseluruhan. Maksudnya IHSG-nya sedang bullish ya. Kalau sideways seperti saat ini ya, market maker itu ya kemudian dia gitu. Kayak Kamis dia optimis mau breakout saham JPFA gitu ya. Nah Kamis dia bad mood atau ada partnernya yang kurang oke hari itu ya dia buang sebagian bla bla bla, dan Seninnya dia kompak lagi. Nah itu yang bikin saya kurang bergairah di bulan ini karena memang saya cukup beberapa kali menghadapi situasi seperti ini dan memang efeknya memang seperti ini gitu. Ya justru makanya saya sekarang hanya scalping maksimal 2-3 hari dan seminggu paling tidak. Hari Jumat saya pasti bersihin porto biasanya ya, karena saya akan bersiap di Jumat Sabtunya. Biasanya kalau marketnya nggak jelas itu selalu ada berita negatif biasanya. Jadi ya itu JPFA saya cut loss dan akhirnya jadinya tetap breakout. Tapi ya sekali lagi teman-teman bisa lihat breakout JPFA-nya sekarang setelah dia tembus di atas 2550, akhirnya dia juga bingung mau kemana karena marketnya nggak jelas, likuiditas nggak ada. Akhirnya sekarang dia turun lagi tuh di bawah 2500 kalau nggak salah. Nah itu makanya sangat sulit hold di market yang seperti ini. Jadi kalau saya terbiasa untuk tidak trading, atau kalau memang saya butuh konten seperti ini ya saya hanya scalping ya biar ada yang dibahas. Nah lalu beberapa hari setelahnya saya juga ada beli MBMA juga belinya ini hari Jumat kalau nggak salah, breakout dan benar-benar breakout. Nah sebenarnya saya punya conviction yang tinggi di MBMA saat itu ya, tapi saya ingat ketika Senin itu, nah ini ada kesempatan saya untuk take profit gitu ya. Tapi walaupun saya ingin hold, karena memang pasarnya masih belum bikin saya nyaman ya. Ditambah ketika itu, ingat nggak teman-teman, saya pernah bikin postingan hari Rabu akan keluar announcement hasil pertemuan pertama atau yang kedua gitu ya, MSCI dengan BEI dan OJK. Nah, jadi ya udahlah, saya mau main aman gitu ya. Seninnya saya jual MBMA-nya. Beli di 616, jualnya di 633, lumayan lah 2,8%. Berbarengan dengan TINS. Padahal waktu itu sama-sama ini ya. Saya punya AADI, TINS dan MBMA itu kan masuk ke dalam set swing saya. Tapi ya udah, karena pasar seperti ini nanti kalau rezeki saya bakal dapat lagi gitu kan. Saya juga jual TINS 1,5%.